Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indriani Kaputi. Saya dari jurusan psikologi dengan NPM 238 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tugas psikologi kepribadian dengan 13 tokoh dan contohnya 13 tokoh psikologi kepribadian. Baik, yang pertama yaitu Sigmund Freud. Dalam psikologi kepribadian, konsep id, ego, dan superego yang diajukan oleh Sigmund Freud memainkan peran kunci dalam memahami struktur dan dinamika kepribadian seseorang. Konsep ini menawarkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu menghadapi konflik internal dan mencapai keseimbangan psikologis. Pertama, id. Id mewakili aspek kepribadian yang paling primitif dan tidak sadar. Ini beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan tanpa pemikiran rasional atau pertimbangan konsekuensi. Id berusaha untuk memuaskan keinginan dan dorongan dasar seperti keinginan untuk makan, tidur, dan seks, tanpa memperhatikan norma sosial atau nilai moral. Dalam konteks poster, id diwakili oleh keinginan anak untuk bermain video game sepanjang hari tanpa memikirkan tanggung jawab atau aturan. 2. Ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang berkembang selanjutnya dan bertindak sebagai mediator antara id, superego, dan realitas eksternal. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, mencoba untuk memuaskan keinginan id secara sosial diterima dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang diinternalisasi oleh superego. Ego bertanggung jawab atas pemikiran rasional, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls. Dalam konteks poster, ego mencoba untuk menemukan keseimbangan antara keinginan untuk bermain video game dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap aturan orang tua. 3. Superego. Superego mewakili aspek kepribadian yang menyerap norma-norma sosial, nilai-nilai moral, dan harapan yang diperoleh dari lingkungan, terutama dari orang tua dan masyarakat. Ini berfungsi sebagai suara internal yang menegakkan aturan, menghukum perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral, dan memicu perasaan bersalah atau malu ketika individu melanggar norma tersebut. Dalam konteks poster, superego mendorong anak untuk mematuhi aturan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh orang tua. Konflik batin yang dialami oleh individu seringkali melibatkan pertarungan antara id, ego, dan superego. Dalam kasus poster ini, anak mengalami konflik antara keinginan instan untuk kesenangan dan kesadaran akan tanggung jawab dan norma sosial. Bagaimanapun, ego berperan penting dalam menengahi konflik dan mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Pentingnya menemukan keseimbangan antara memuaskan keinginan dan mematuhi aturan untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan juga mencerminkan konsep pengembangan kepribadian yang sehat. Individu yang mampu mengintegrasikan keinginan dan nilai-nilai mereka dengan tanggung jawab sosial cenderung memiliki kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam tentang id, ego, dan superego, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dalam kepribadian seseorang, psikologi kepribadian memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas manusia dan cara-cara untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan psikologis. Yang kedua ada Alfred Adler. Dalam psikologi kepribadian, teori tentang gaya hidup oleh Alfred Adler menyoroti pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Menurut Adler, gaya hidup adalah pola perilaku yang konsisten yang mencerminkan cara individu menanggapi tuntutan kehidupan sehari-hari. Pengalaman masa kecil, terutama dinamika dalam keluarga
dan hubungan interpersonal memainkan peran kunci dalam membentuk gaya hidup seseorang. Dalam konteks poster, ilustrasi dua anak dengan gaya hidup yang berbeda menyoroti konsep Adler tentang bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi gaya hidup kita saat ini. Anak pertama mungkin menggambarkan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, diberi perhatian yang cukup, dan diberi kesempatan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan otonomi. Sebagai hasilnya, individu tersebut mungkin mengembangkan gaya hidup yang proaktif, percaya diri, dan adaptif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Di sisi lain, anak kedua mungkin menghadapi pengalaman masa kecil yang lebih sulit, seperti kurangnya dukungan atau perhatian dari orang tua, atau konflik dalam hubungan keluarga. Akibatnya, individu tersebut mungkin mengembangkan gaya hidup yang cenderung lebih pasif, kurang percaya diri, atau bahkan menunjukkan pola perilaku yang maladaptif dalam mengatasi stres atau konflik. Pesan yang dapat disampaikan oleh poster ini sejalan dengan pandangan Adler tentang kepribadian yang dapat berkembang dan berubah sepanjang hidup. Meskipun pengalaman masa kecil dapat memberikan fondasi yang kuat bagi gaya hidup seseorang. Adler juga percaya bahwa individu memiliki kekuatan untuk mengubah dan mengarahkan jalur kehidupan mereka sendiri. Kesadaran akan pengaruh masa kecil dan kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat adalah kunci dalam membentuk gaya hidup yang lebih baik dan lebih memuaskan. Adler juga menekankan pentingnya tujuan-tujuan hidup yang positif dalam membentuk gaya hidup yang sehat dan berarti. Individu yang memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan bermakna cenderung mengembangkan gaya hidup yang lebih terarah dan produktif. Dalam konteks poster ini, pesan tentang kekuatan individu untuk membentuk gaya hidup mereka sendiri dengan kesadaran akan pengaruh masa kecil, mereka dapat dilihat sebagai dorongan untuk menetapkan tujuan yang positif dan membuat pilihan yang mendukung perkembangan pribadi yang lebih baik. Selain itu, dalam teori Adler, konsep kompensasi juga relevan dalam konteks gaya hidup. Adler menunjukkan bahwa individu cenderung mengembangkan gaya hidup tertentu sebagai cara untuk mengatasi atau mengkompensasi perasaan inferioritas atau ketidakmampuan yang dirasakan. Oleh karena itu, pemahaman akan dinamika ini dapat membantu individu dalam mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan mencari cara untuk mengubahnya menuju gaya hidup yang lebih positif dan memuaskan. Ketiga, Carl Jung. Dalam psikologi kepribadian, konsep archetype oleh Carl Jung memainkan peran penting dalam memahami struktur dan dinamika individu. Jung memukakan bahwa archetype adalah pola-pola universal dari simbol, motif, atau tema yang terdapat dalam budaya, mitologi, dan agama di seluruh dunia. Menurut Jung, archetype adalah bagian dari alam bawah sadar kolektif yang diwarisi oleh manusia dan memberikan dasar bagi pengalaman dan pemikiran manusia. Dalam konteks poster, perjalanan penjelajahan batin yang mendalam yang diilustrasikan melalui gambar archetype menggambarkan perjalanan individu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Seperti penjelajah yang mencari jalan di hutan belantara, kita juga mencari makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita melalui pemahaman tentang archetype dalam psikologi kepribadian Jung. Ada beberapa archetype yang secara khas diidentifikasi oleh Jung.
termasuk archetype bayangan, archetype anima atau animus, archetype mandala, archetype hero, dan banyak lagi. Setiap archetype mencerminkan aspek-aspek tertentu dari psikologi manusia dan dapat muncul dalam mimpi, fantasi, atau mitos sebagai simbol-simbol yang meresap ke dalam budaya dan kesadaran kolektif. Misalnya, archetype bayangan melambangkan bagian tersembunyi dan terlarang dari diri individu, yang seringkali menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Sementara itu, archetype anima untuk pria dan animus untuk wanita mencerminkan aspek lawan jenis dalam diri manusia yang menggambarkan hubungan antara polaritas maskulin dan feminim dalam psikologi individu. Perjalanan penjelajahan batin yang diilustrasikan pada poster juga menyoroti pentingnya integrasi archetype dalam perkembangan individu. Jung menekankan bahwa proses individuasi atau pencapaian keselarasan dan keseimbangan dalam kepribadian melibatkan pengenalan, penerimaan, dan integrasi berbagai aspek archetype ke dalam diri individu. 5. Melanie Klein. Dalam psikoanalisis, Melanie Klein dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori objek yang menekankan peran awal hubungan interpersonal dalam pembentukan kepribadian. Salah satu konsep penting dalam teori Klein adalah pemahaman tentang bagaimana individu memproyeksikan perasaan dan emosi mereka ke dalam hubungan dengan orang lain. Dalam konteks poster, Feli belajar bahwa persepsi negatifnya terhadap orang lain sebenarnya merupakan cerminan dari perasaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini mencerminkan konsep pemrosesan psikologis yang diajarkan oleh Klein, di mana individu cenderung memproyeksikan perasaan negatif konflik internal mereka ke orang lain, terutama dalam hubungan interpersonal. Introspeksi atau proses refleksi dalam diri menjadi kunci dalam memahami dinamika hubungan menurut perspektif Klein. Dengan memahami dan mengakui emosi-emosi yang terjadi dalam dirinya sendiri, seseorang dapat lebih sadar akan cara-cara di mana perasaan itu mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Ini memungkinkan individu untuk melihat bagaimana proyeksi emosional mereka dapat memengaruhi persepsi dan perilaku terhadap orang lain, dan kemudian melakukan perubahan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Selain introspeksi, empati juga memainkan peran penting dalam teori Klein. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain membantu individu dalam membentuk hubungan yang lebih mendalam dan saling pengertian. Dengan melihat dunia melalui lensa empati, individu dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih positif. Poster ini mengilustrasikan pentingnya introspeksi dan empati dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat ada Erik Erikson. Dalam psikologi kepribadian, teori tahap perkembangan oleh Erik Erikson memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana individu berkembang sepanjang hidup mereka. Salah satu tahap pertama dalam teori Erikson adalah tahap trust versus mistrust
atau kepercayaan versus ketidakpercayaan yang terjadi pada masa bayi dan masa awal anak. Tahap trust versus mistrust menekankan pentingnya pengalaman awal dalam membentuk fondasi kepercayaan diri dan keyakinan pada dunia sekitar. Selama tahap ini, bayi bergantung pada perawatan dan respons positif dari orang dewasa, khususnya orang tua atau pengasuh utama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, kebersihan, dan kasih sayang. Dalam konteks poster ini, gambar bayi yang merasa aman dalam dekapan ibunya mencerminkan pengalaman yang positif dalam tahap trust versus mistrust. Setiap pelukan, senyuman, dan perhatian dari orang yang peduli memberikan bayi rasa aman dan kepercayaan bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka akan dipenuhi. Dengan demikian, fondasi kepercayaan yang kuat dibangun, memberikan dasar yang kokoh untuk perkembangan psikologis yang lebih lanjut. Pentingnya pembentukan kepercayaan pada tahap awal kehidupan tidak bisa diabaikan. Individu yang mengalami pengalaman positif selama tahap trust versus mistrust cenderung mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat, dan keyakinan pada dunia sekitarnya. Mereka juga mampu mengatasi tantangan dan krisis yang mungkin muncul dalam tahap perkembangan berikutnya dengan lebih baik lagi. Di sisi lain, jika bayi mengalami kurang perhatian, perawatan yang tidak konsisten, atau pengalaman negatif lainnya, pada tahap trust versus mistrust, mereka mungkin mengalami ketidakpercayaan dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dan mempercayai orang lain. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka di masa depan. Pesan yang disampaikan oleh poster ini ialah mengajak kita untuk mengakui peran penting orang dewasa dalam membentuk kepercayaan pada masa awal kehidupan. Dengan memberikan perawatan yang penuh perhatian, kasih sayang, dan responsif kepada bayi dan anak kecil, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memahami tahap perkembangan ini dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam konteks psikologi kepribadian, pemahaman tentang tahap trust versus mistrust ini membantu kita menghargai betapa pentingnya pengalaman awal dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Melalui pemberian perhatian yang penuh cinta dan responsif, kita dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mengalami perkembangan yang sehat dan positif, serta bisa membangun fondasi kepercayaan yang kuat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. 5. Melanie Klein. Dalam psikoanalisis, Melanie Klein dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori objek yang menekankan peran awal hubungan interpersonal dalam pembentukan kepribadian. Salah satu konsep penting dalam teori Klein adalah pemahaman tentang bagaimana individu memproyeksikan perasaan dan emosi mereka ke dalam hubungan dengan orang lain. Dalam konteks poster,
Feli belajar bahwa persepsi negatifnya terhadap orang lain sebenarnya merupakan cerminan dari perasaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini mencerminkan konsep pemrosesan psikologis yang diajarkan oleh Klein, di mana individu cenderung memproyeksikan perasaan negatif konflik internal mereka ke orang lain, terutama dalam hubungan interpersonal. Introspeksi atau proses refleksi dalam diri menjadi kunci dalam memahami dinamika hubungan menurut perspektif Klein. Dengan memahami dan mengakui emosi-emosi yang terjadi dalam dirinya sendiri, seseorang dapat lebih sadar akan cara-cara di mana perasaan itu mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Ini memungkinkan individu untuk melihat bagaimana proyeksi emosional mereka dapat memengaruhi persepsi dan perilaku terhadap orang lain, dan kemudian melakukan perubahan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Selain introspeksi, empati juga memainkan peran penting dalam teori Klein. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain membantu individu dalam membentuk hubungan yang lebih mendalam dan saling pengertian. Dengan melihat dunia melalui lensa empati, individu dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih positif. Poster ini mengilustrasikan pentingnya introspeksi dan empati dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain, individu dapat melampaui konflik internal dan kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan. Dalam konteks psikologi kepribadian, konsep-konsep yang diajarkan oleh Melanie Klein menunjukkan betapa pentingnya pengalaman awal dalam membentuk pola perilaku dan hubungan interpersonal. Dengan introspeksi yang cermat dan empati yang mendalam, individu dapat memahami diri mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik, dan pada gilirannya menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan memuaskan dalam kehidupan mereka. Oke, ini ada contoh posternya, yaitu Feli belajar bahwa persepsi negatifnya terhadap Braga itu sebenarnya merupakan cerminan dari perasaan dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yang keenam, dari tokoh Erich Fromm. Dalam psikologi kepribadian, Erich Fromm adalah seorang pemikir yang dikenal karena kontribusinya dalam pemahaman tentang agresi dan hubungannya dengan perilaku manusia. Fromm memandang agresi sebagai respon terhadap perasaan ketidakamanan dan ketidakpuasan yang dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk konflik interpersonal. Dalam konteks poster, kisah tentang Marvel dan Marvin yang awalnya terlibat dalam konflik yang memicu agresi, tetapi kemudian menemukan jalan menuju kedamaian, mencerminkan pemahaman Fromm tentang sifat agresi manusia. Konflik ketidakpengertian dan perasaan ketidakamanan seringkali merupakan pemicu bagi perilaku agresif. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling pengertian, individu dapat mengatasi agresi
dan membangun hubungan yang harmonis. Pemahaman Fromm tentang agresi menyoroti pentingnya introspeksi dan empati dalam mengelola konflik. Individu perlu mengidentifikasi akar dari perasaan ketidakamanan dan ketidakpuasan mereka, serta belajar untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang konstruktif. Komunikasi yang terbuka dan sikap saling pengertian memungkinkan individu untuk memahami perspektif orang lain dan menemukan solusi yang saling menguntungkan untuk konflik muncul. Dalam teori kepribadiannya, Fromm juga menyoroti peran budaya dan lingkungan dalam membentuk pola perilaku agresif. Budaya yang mendorong kompetensi, konsumsi berlebihan, dan dominasi dapat memperkuat pola perilaku agresif dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, individu perlu menggali lebih dalam untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya yang mungkin memperkuat agresi serta berkomitmen untuk membangun budaya yang lebih inklusif, empatik, dan harmonis. Poster ini menginspirasi untuk mengendalikan agresi demi menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sumber-sumber agresi, berkomunikasi secara efektif dan mempraktikkan empati dan saling pengertian, individu dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis dan menciptakan lingkungan yang damai. Dalam kesimpulannya, konsep agresi dalam psikologi kepribadian seperti yang dipahami oleh Erich Fromm menyoroti pentingnya pemahaman, komunikasi, dan empati dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan kesadaran akan sumber-sumber agresi dan komitmen untuk mempraktikkan sikap saling pengertian, individu dapat berkontribusi pada penciptaan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat pada umumnya. Contoh posternya ada 2 orang anak, yaitu Marvel dan Marvin, yang awalnya mereka terlibat dalam konflik yang memicu agresi. Akhirnya mereka menemukan jalan menuju kedamaian dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling pengertian. Mereka mengatasi agresi dan membangun hubungan yang harmonis. Poster ini menginspirasikan untuk mengendalikan demi menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, Karen Harney. Dalam psikologi kepribadian, Karen Harney merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemahaman tentang neurosis atau gangguan mental yang melibatkan kecemasan, ketakutan, dan ketidaknyamanan emosional yang mendalam. Harney memperluas pemahaman Freud tentang neurosis dengan menekankan peran faktor-faktor sosial dan budaya dalam perkembangan gangguan mental. Dalam konteks poster, pernyataan bahwa dalam perjalanan untuk mengatasi neurosis, kita menemukan kekuatan sejati dari dalam, mencerminkan pandangan Harney tentang pengalaman pribadi sebagai kunci untuk mengatasi ketakutan kecemasan. Harney mengemukakan bahwa neurosis sering kali muncul sebagai respon terhadap ketidaksesuaian antara kebutuhan dan keinginan individu dengan tuntutan
dan harapan yang diterapkan oleh lingkungan sosial dan budaya. Seperti yang diilustrasikan pada poster dengan analogi, seseorang yang melihat cermin, individu yang mengatasi neurosis harus memahami dan menghadapi refleksi dari perjuangan mereka sendiri. Ini melibatkan eksplorasi diri yang mendalam untuk memahami akar dari ketakutan dan kecemasan yang mengganggu kesehatan mental mereka. Dengan menghadapi tantangan dengan tekad dan keberanian, individu dapat membangun fondasi kesehatan mental yang kokoh dan menemukan kedamaian dan kepuasan dalam kehidupan mereka. Pandangan Harney tentang neurosis juga menyoroti pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan gangguan mental. Budaya yang menekankan standar yang tidak dipenuhi, budaya yang menekankan standar yang tidak realistis atau norma yang tidak dapat dipenuhi dapat meningkatkan resiko neurosis. Oleh karena itu, untuk mencapai kesehatan mental yang optimal, individu perlu mengidentifikasi dan menavigasi tekanan-tekanan budaya yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan mereka. Poster ini menginspirasi untuk mengeksplorasi perjalanan menuju kesejahteraan mental yang lebih baik dengan menghadapi tantangan dan ketakutan dengan tekad dan keberanian. Dengan melihat diri sendiri secara jujur, dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesehatan mental yang berkelanjutan. Dalam kesimpulan, pandangan Karen Harney tentang neurosis menyoroti pentingnya pemahaman diri dan eksplorasi personal dalam mengatasi gangguan mental. Dengan menghadapi tantangan dengan tekad dan keberanian, individu dapat membangun fondasi kesehatan mental yang kokoh dan menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, poster ini memberikan inspirasi untuk mengeksplorasi perjalanan menuju kesejahteraan mental yang lebih baik dengan mengadopsi sikap yang berani dan tekad yang kuat. Kedelapan, Harry Stark Sullivan. Dalam psikologi kepribadian, konsep interpersonal oleh Harry Stark Sullivan menyoroti peran penting hubungan dengan orang lain dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan psikologi seseorang. Sullivan menekankan bahwa individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan sosial mereka, dan hubungan interpersonal memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola pikir, emosi, dan perilaku individu. Dalam konteks poster, pernyataan bahwa hubungan dengan orang lain membentuk siapa kita mencerminkan pandangan Sullivan tentang pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan kepribadian, interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Membentuk pola-pola perilaku dan pikiran yang menjadi bagian integral dari identitas seseorang. Ilona dan Arexa sebagai contoh dalam poster menunjukkan bagaimana hubungan yang positif dan mendukung dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kepribadian yang kuat dan empati. Sullivan juga menekankan pentingnya pengalaman awal dalam hubungan interpersonal, terutama dengan figur-figur signifikan seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pengalaman ini membentuk skenario interpersonal atau pola-pola interaksi yang diperoleh individu dalam hubungan dengan orang lain. Skenario interpersonal ini kemudian mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain di masa dewasa, membentuk kualitas dan dinamika hubungan mereka. Melalui interaksi sosial yang positif, individu seperti Ilona dan Arexa dalam poster dapat tumbuh bersama dan mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Hubungan yang mendukung memberikan kesempatan untuk saling belajar, tumbuh, dan mengatasi tantangan hidup bersama-sama.
Dalam konteks ini, hubungan yang positif bertindak sebagai faktor pelindung terhadap stres dan tekanan mental, serta meningkatkan rasa koneksi, kebahagiaan, dan kesejahteraan psikologis. Pesan yang disampaikan oleh poster ini menginspirasi untuk menjalin hubungan yang positif dan mendukung dalam kehidupan sehari-hari dengan memprioritaskan interaksi sosial yang bermakna dan saling mendukung. Individu dapat memperkuat kesehatan mental mereka, memperluas jejaring sosial, dan menciptakan ikatan yang tak tergantikan dengan orang-orang di sekitar mereka. Dalam kesimpulan, konsep interpersonal oleh Harry Stack Sullivan menyoroti peran kunci hubungan dengan orang lain dalam pembentukan kepribadian dan kesejahteraan psikologis individu melalui interaksi sosial yang positif dan mendukung. Individu sangat tumbuh bersama, mengatasi tantangan, dan mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Oleh karena itu, poster ini menglihati untuk menjalani hubungan yang positif dan bermakna dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan secara psikologis. 9. Gordon Allport. Dalam psikologi kepribadian, konsep traits atau sifat-sifat adalah salah satu konsep yang dikembangkan oleh Gordon Allport. Traits mengacu pada karakteristik atau sifat-sifat yang konsisten dan relatif stabil dalam perilaku individu. Konsep ini memungkinkan kita untuk memahami pola perilaku dan reaksi individu dalam berbagai situasi. Dalam konteks poster bara, seorang mahasiswa baru diilustrasikan sebagai contoh individu yang memiliki traits yang positif, seperti ramah dan perhatian. Sikapnya yang ramah dan senyum hangatnya membuatnya menjadi teman yang menyenangkan dan mudah didekati oleh orang lain. Perilaku bara mencerminkan konsep traits dari teori Gordon Allport, di mana sifat-sifat positif seperti ramah dan perhatian memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Allport mengidentifikasi ribuan traits yang mungkin dimiliki oleh individu, tetapi dia juga menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi traits yang unik dan berbeda. Traits dapat berkembang dan berubah seiring waktu, terutama sebagai respons terhadap pengalaman hidup dan perkembangan pribadi. Namun, ada juga traits yang cenderung lebih stabil dan konsisten dalam jangka waktu yang lebih lama, yang membentuk inti dari kepribadian seseorang. Pentingnya konsep traits dalam psikologi kepribadian adalah bahwa mereka membantu kita memahami perbedaan individual dan variasi dalam perilaku manusia. Dengan mengidentifikasi traits yang dominan dalam diri seseorang, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka mungkin merespons situasi tertentu atau berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mengenali dan menghargai keunikan setiap individu, serta memahami dinamika dalam hubungan interpersonal. Selain itu, pemahaman tentang konsep traits juga dapat memiliki implikasi praktis dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, organisasi, dan konseling. Misalnya dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang traits individu dapat membantu guru mempersonalisasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan setiap siswa. Di tempat kerja, pemahaman tentang traits karyawan dapat membantu manajer dalam pengelolaan tim dan pengembangan karir. Dengan demikian, konsep traits dalam psikologi kepribadian tidak hanya membantu kita memahami individu secara lebih dalam, tetapi juga memberikan landasan untuk intervensi dan pengembangan yang lebih efektif dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pengamatan dan pengakuan terhadap traits positif seperti yang ditujukan oleh bara dalam poster, kita dapat menghargai dan memperkuat aspek-aspek yang baik dalam diri kita sendiri dan orang lain.
serta memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. 10. Hans G. Eysenck. Dalam psikologi kepribadian, Hans dikenal karena teori dimensi kepribadiannya yang mengidentifikasi 3 dimensi utama kepribadian, yaitu ekstroversi, neurotisisme, dan psikotisme. Dimensi ini membantu kita memahami variasi individual dalam perilaku dan reaksi terhadap lingkungan. Dalam konteks poster, 2 karakter, Emily dan Alex, diilustrasikan sebagai contoh ekstrovert dan introvert. Emily yang sangat ekstrovert awalnya merasa gugup di pesta besar, tetapi akhirnya menikmati interaksi sosial dengan teman-teman lamanya. Sebaliknya Alex, seorang introvert, lebih memilih untuk mengamati daripada berpartisipasi dalam keramaian. Namun, meskipun perbedaan dalam preferensi sosial mereka menemukan keseimbangan dalam percakapan santai di sudut ruangan yang tenang. Ekstroversi adalah dimensi yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk mencari stimulasi eksternal, termasuk interaksi sosial dan lingkungan yang ramai. Orang yang ekstrovert cenderung terbuka terhadap pengalaman baru, energik, dan mudah bergaul dengan orang lain. Di sisi lain, introvert cenderung lebih tertutup, lebih suka situasi yang tenang, dan lebih fokus pada pemikiran internal daripada interaksi sosial. Neurotisisme adalah dimensi yang menggambarkan tingkat stabilitas emosional seseorang. Orang yang memiliki tingkat neurotisisme yang tinggi cenderung rentan terhadap stres, kecemasan, dan mood yang tidak stabil. Sementara itu, orang yang memiliki tingkat neurotisisme yang rendah cenderung lebih stabil secara emosional dan mampu menghadapi tekanan dengan lebih baik. Psikotisme adalah dimensi yang menunjukkan tingkat impulsivitas, agresivitas, dan antisosialitas seseorang. Orang yang memiliki tingkat psikotisme yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang impulsif, agresif, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Di sisi lain, orang yang memiliki tingkat psikotisme yang rendah cenderung lebih terkendali, kooperatif, dan empatik. Pentingnya konsep dimensi kepribadian dalam psikologi kepribadian adalah bahwa mereka membantu kita memahami perbedaan individual dalam perilaku dan preferensi. Tidak ada 2 orang yang sama dan setiap individu memiliki kombinasi unik dari ciri kepribadian yang membentuk identitas mereka. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kita dapat lebih baik menghargai keunikan setiap individu dan memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Melalui contoh Emily dan Alex dalam poster, kita melihat bagaimana perbedaan dalam dimensi kepribadian dapat memengaruhi cara seseorang menanggapi lingkungan sosial. Meskipun memiliki preferensi sosial yang berbeda, mereka dapat menemukan keseimbangan dan kenyamanan dalam interaksi mereka dengan orang lain. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam perilaku manusia dan kemungkinan untuk berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Dalam kesimpulan, konsep dimensi kepribadian oleh Hans membantu kita memahami variasi individual dalam perilaku dan preferensi sosial. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kita dapat menghargai keunikan setiap individu dan memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Yang ke-11, Raymond Bernal Cattell. Dalam psikologi kepribadian, tes kepribadian yang didasarkan pada model 16 faktor Cattell merupakan alat yang berguna untuk membantu individu memahami aspek-aspek kepribadian mereka yang mungkin perlu diperhatikan atau dikembangkan. Tes ini didasarkan pada karya Raymond Bernal Cattell, seorang psikolog yang mengembangkan model faktor-faktor kepribadian yang komprehensif. Dalam konteks poster, Ratu, seorang mahasiswa yang bingung tentang pilihan karirnya menjalani tes kepribadian. Hasil tes ini membantu mengungkapkan
kekuatan dan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan bimbingan konselor Ana, Ratu menemukan passionnya dalam seni visual dan menemukan pekerjaannya yang memuaskannya. Tes kepribadian membantu Ana menemukan arah hidup yang tepat dalam memahami bagaimana karakteristik kepribadiannya dapat terhubung dengan pilihan karir yang sesuai. Tes kepribadian seperti ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang kepribadian seseorang dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang membentuk kepribadian mereka. Ini membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, preferensi dan gaya kognitif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan berbagai aspek kehidupan termasuk karir, hubungan interpersonal, dan pengembangan pribadi. Pentingnya tes kepribadian dalam konteks psikologi kepribadian adalah bahwa mereka memberikan landasan empiris untuk pemahaman tentang kehidupan, tentang individu yang lebih mendalam. Mereka membantu kita melampaui persepsi subjektif tentang diri kita sendiri dan mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Ini memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang lebih besar. Selain itu, tes kepribadian juga dapat menjadi alat yang berharga dalam konteks konseling dan terapi. Mereka memungkinkan konselor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang klien mereka, memfasilitasi diskusi tentang aspek-aspek tertentu dari kepribadian mereka, dan menyediakan panduan dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan atau masalah tertentu. Dengan demikian, tes kepribadian yang didasarkan pada model 16 faktor Shuttle bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga alat bimbingan dan pengembangan yang dapat membantu individu dalam memahami diri mereka sendiri dan mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik kepribadian mereka, individu seperti Ratu dalam poster dapat menemukan arah hidup yang tepat dan membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna. 12. Robert R. McCrae. Dalam psikologi kepribadian, ekstroversi adalah salah satu dari 5 dimensi kepribadian yang dikenal sebagai model 5 besar atau Big Five. Dimensi ini menggambarkan kecenderungan seseorang dalam berinteraksi dengan dunia luar, termasuk seberapa banyak mereka menikmati interaksi sosial, sejauh mana mereka bersedia untuk mencari sensasi, dan seberapa banyak energi yang mereka dapatkan dari situasi sosial. Robert R. McCrae adalah salah satu psikolog yang terlibat dalam pengembangan model 5 besar termasuk dimensi ekstroversi. Seseorang yang tinggi dalam dimensi ekstroversi cenderung lebih suka menghabiskan waktu dengan banyak orang, merasa nyaman menjadi pusat perhatian dalam penemuan sosial, dan merasa energik dalam situasi ramai. Mereka sering terlihat ekspresif, ramah, dan mudah bergaul dengan orang lain. Dalam konteks poster, Maria diilustrasikan sebagai contoh individu yang tinggi dalam dimensi ekstroversi. Dia menemukan kegembiraan dalam berinteraksi dengan orang lain dan mampu membawa warna dan keceriaan ke dalam setiap momen. Maria adalah tipe orang yang aktif dalam kehidupan sosial, seringkali menjadi pusat perhatian dalam pertemuan, dan selalu bersemangat untuk menghadapi situasi yang ramai. Pentingnya dimensi ekstroversi dalam psikologi kepribadian adalah bahwa mereka memberikan wawasan tentang preferensi sosial seseorang dan cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Individu yang tinggi dalam ekstroversi cenderung menemukan kepuasan dan energi dalam interaksi sosial, sementara individu yang rendah dalam ekstroversi mungkin lebih memilih waktu sendirian atau interaksi yang lebih terbatas. Memahami dimensi ekstroversi juga dapat memiliki implikasi praktis dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan karir dan hubungan interpersonal. Misalnya dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang tingkat ekstroversi siswa dapat membantu guru dalam merancang lingkungan kelas yang mendukung bagi berbagai tipe kepribadian. Di tempat kerja, pemahaman tentang ekstroversi karyawan dapat membantu manajer dalam mengelola tim dan mengatur tugas-tugas yang sesuai dengan
preferensi sosial masing-masing individu. Dengan demikian, pesan yang disampaikan dalam poster yaitu mari jelajahi kehidupan dengan semangat dan keceriaan, mengajak individu untuk menghargai dan merayakan keunikan mereka dalam dimensi ekstroversi dengan memahami dan merangkul preferensi sosial dan energi yang diberikan oleh dimensi ini, individu dapat menjalani kehidupan dengan lebih penuh semangat dan keceriaan, serta membangun hubungan yang memuaskan dan berharga dengan orang lain. 13. Costa. Dalam psikologi kepribadian, ketangguhan emosi adalah salah satu konsep yang penting dan menarik untuk dipelajari. Ketangguhan emosi mengacu pada kemampuan seseorang untuk tetap stabil secara emosional dan mampu menangani stres serta tekanan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Individu dengan tingkat ketangguhan emosi yang tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan mempertahankan keseimbangan emosionalnya bahkan dalam situasi yang sulit. Costa dan McRae dalam kerangka model 5 besar juga menganggap ketangguhan emosi sebagai salah satu aspek kepribadian yang signifikan meskipun aspek ini tidak termasuk dalam 5 dimensi utama. Mereka mengakui pentingnya kemampuan untuk tetap stabil dan adaptif secara emosional dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks poster, karakter bunga diilustrasikan sebagai contoh individu dengan tingkat ketangguhan emosi yang tinggi. Meskipun mengalami cobaan berat seperti kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tempatnya bangkrut, bunga tidak menyerah pada keadaan. Sebaliknya, dia menggunakan ketangguhan emosionalnya untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya dan menciptakan peluang baru. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal menyerah, bunga menemukan cahaya di tengah badai dan menemukan jalan keluar dari situasi sulit tersebut. Pentingnya ketangguhan emosi dalam psikologi kepribadian adalah bahwa kemampuan ini memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana seseorang merespon dan bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Individu dengan tingkat ketangguhan emosi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, menentukan solusi kreatif untuk masalah, dan tetap optimis dalam menghadapi masa sulit. Ketangguhan emosi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan prestasi dalam karir. Individu yang mampu mengelola stres dengan baik dan tetap stabil secara emosional cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dan hubungan yang lebih memuaskan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka karena kemampuan mereka untuk tetap fokus dan produktif dalam situasi yang menantang. Dengan demikian, pesan yang disampaikan dalam poster yaitu dengan tekad yang kuat, Maya menemukan cahaya di tengah badai dan menemukan jalan keluar, mengilustrasikan pentingnya ketangguhan emosi dalam mengatasi cobaan hidup. Dengan ketangguhan emosi yang kuat, individu seperti bunga dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan dan optimisme, serta menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit menuju masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.